Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Marliana Ulfah. Nomor induk mahasiswa 23011119130213. Saya berasal dari kelompok 11 IRTD dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sel gamet jantan atau biasa kita sebut dengan sel sperma. Seperti kita ketahui bahwa sel sperma merupakan sel yang tidak bisa membelah diri. Dan sel sperma berbentuk kecebong yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, leher, serta bagian tubuh tengah dan ekor. Berikut gambar dari sel gamet jantan, sel sperma, dan gambar ini saya dapatkan dari jurnal Ismail 2018 yang sudah saya sebutkan tadi bahwa sel sperma itu terbagi menjadi kepala, bagian tubuh tengah, dan ekor. Kepala sendiri terdapat akrosom dan nukleus, disambung dengan leher, dan bagian tubuh tengah terdapat mitokondria. Selanjutnya ada membran plasma dan ekor. Baik, setelah teman-teman mengetahui bagian-bagian dari sel sperma beserta gambarnya yang sudah saya tunjukkan tadi, di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian sel sperma yang meliputi akrosom, nukleus, mitokondria, membran plasma, dan ekor. Pertama ada akrosom. Akrosom adalah organel yang memiliki fungsi deposit dan ditemukan di bagian atas kepala sperma. Akrosom berasal dari kompleks Golgi spermatid yang terdiri dari inti matriks protein dan mengandung enzim hidrolitik yang penting untuk pembuahan. Akrosom memiliki fungsi utama selama proses pembuahan di lokasi persatuan sperma dengan zona pelusida sel telur. Apa sih itu zona pelusida? Zona pelusida atau yang biasa kita sebut dengan ZP3 merupakan zona pelusida pada mamalia yang berperan untuk memediasi penempelan dan pengikatan sperma, induksi reaksi akrosom, dan mencegah postfertilisasi dan polispermia. ZP3 berperan penting dalam pengikatan sperma dan pembentukan zona matriks. Pada akrosom menghasilkan enzim hyaluronidase dan enzim akrosin yang memiliki peran masing-masing. Fungsi dari enzim hyaluronidase sendiri yaitu untuk menembus ovum pada bagian korona radiata, sedangkan untuk enzim akrosin berfungsi untuk membantu sperma dalam menembus zona pelusida. Pada bagian kedua yaitu nukleus. Nukleus atau biasa kita sebut dengan inti sel adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung materi genetik yang membawa kode sifat dari organisme. Gen berada dalam kromosom yang membentuk genom. Fungsi utama dari nukleus yaitu sebagai pengatur aktivitas pada sel sperma. Selanjutnya, pada ujung nukleus terdapat sentriol. Sebagian besar sel sperma memiliki sentriol di leher sperma yang terletak di ujung nukleus. Pada bagian tersebut berisi sentriol khas dan satu sentriol atipikal seperti sentriol proksimal. Sentriol proksimal masuk ke dalam sel telur selama pembuahan dan memulai pembelahan pertama sel telur yang tidak memiliki sentriol. Sentriol berfungsi sebagai penghubung antara kepala dengan badan. Selanjutnya itu mitokondria. Pada bagian tubuh sperma terdapat mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan energi guna pergerakan sperma, di mana untuk bergerak sperma melibatkan mitokondria serta protein-protein yang berfungsi membantu gerakan. Fungsi lain dari mitokondria yaitu sebagai respirasi sel. Pada bagian selanjutnya yaitu membran plasma. Membran plasma merupakan bagian terluar sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan luar. Fungsi dari membran plasma yaitu melindungi isi sel, di mana membran plasma berperan dalam mempertahankan isi sel. Dan pada bagian terakhir yaitu ekor. Ekor merupakan bagian yang dikenal juga sebagai flagellum dengan struktur tipis dan memanjang. Ekor berfungsi sebagai alat penggerak sperma dengan gerakan bolak-balik untuk memacu sperma mencapai sel telur. Ekor juga berperan membantu sperma untuk menembus ovum. Baik teman-teman,
Sekian penjelasan dari saya mengenai sel gamet jantan atau biasa kita sebut dengan sel sperma. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riza Ardiansyah, NIM 23010111385 dari kelompok 11 IRTD. Saya di sini mendapat bagian menjelaskan morfologi sel gamet betina atau ovum. Di sini sudah terdapat gambaran mengenai ovum atau oosit. Oosit terdiri dari corona radiata, zona pellucida, membran vitellin, sitoplasma, dan nukleus. Pada bagian terluar oosit disebut corona radiata atau cumulus ooporus. Pada cumulus ooporus ini terdiri dari sel granuloma atau sel granulosa. Sel tersebut berfungsi menyediakan substrat energi, beberapa asam amino nukleotida, dan prekursor fosfolipid. Selain itu, sel tersebut berfungsi sebagai pengatur regulasi sinyal yang berkaitan dengan hormon. Ketika sperma mendekati corona radiata, sperma akan mengekskresikan hormon hidrolitik yang berupa hormon hyaluronidase. Hormon tersebut akan mencerna asam hyaluronat yang terdapat pada sekitar sel granulosa corona radiata ini, sehingga bagian dari corona radiata ini akan meluruh dan dapat dilewati oleh sperma. Setelah corona radiata terdapat zona pellucida. Zona pellucida terdiri dari glikoprotein yang mengelilingi ovum. Glikoprotein ini terdiri dari 3, yaitu glikoprotein ZP1, glikoprotein ZP2, dan glikoprotein ZP3. Glikoprotein ZP1 ini berfungsi menghubungkan glikoprotein ZP2 dan glikoprotein ZP3. Glikoprotein ZP3 ini berfungsi sebagai reseptor, membantu pengikatan dan penempelan sperma, dan merangsang akrosom sperma untuk mengeluarkan enzim hidrolitik yang berupa enzim akrosin. Enzim akrosin ini berfungsi untuk meluruhkan zona pellucida sehingga sperma dapat melewati zona pellucida. Kemudian, setelah melewati zona pellucida, sperma akan bergerak menuju ruang perivitellin. Pada ruang perivitellin, membran plasma sperma dan membran plasma ovum akan mengalami peleburan, dan selanjutnya sperma akan melewati membran vitellin. Pada membran vitellin yang telah tertembus, maka akan terjadi granula kortikal yang berada di dekat membran vitellin ini dan berada di tepi-tepi sitoplasma ini akan mengalami peleburan dengan membran vitellin itu sendiri, yang akan mengakibatkan enzim lisase pada granula kortikal tersebut bereaksi dengan ZP2 dan ZP3 glikoprotein zona pellucida, sehingga menyebabkan blokade zona. Blokade zona ini bertujuan untuk mencegah terjadinya polispermia, yaitu adanya lebih dari satu sperma yang masuk ke dalam ovum. Nah, setelah terjadi blokade zona, kemudian sperma akan mencapai sitoplasma. Setelah mencapai sitoplasma, sperma akan meninggalkan kepala dan ekornya, dan hanya nukleus saja yang bergerak menuju ke nukleus si ovum ini. Dan pada sitoplasma juga terdapat sentriol. Sentriol berfungsi dalam pembelahan sel. Setelah sitoplasma juga terdapat nukleus. Terkandung materi genetik berupa DNA. Nukleus berfungsi melindungi DNA dan mengatur seluruh kegiatan organel-organel sel yang terdapat pada sel ovum ini. Gambar ini berasal dari buku Embriologi Hewan karya Pratiwi et al. Penerbit Brawijaya Press. Gambar ini menerangkan tentang reaksi sperma terhadap sel ovum. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Lutfiana Aryani, NIM 23011119130241 dari kelompok 11D. Di sini, saya akan menjelaskan tentang gametogenesis pada ternak jantan atau yang disebut juga dengan proses spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus. Proses spermatogenesis terjadi secara terus-menerus tergantung dengan kinerja hormon. Hormon yang bekerja pada proses spermatogenesis yaitu hormon testosteron dan FSH.
Hormon testosteron berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan FSH berfungsi untuk merangsang keluarnya sel Sertoli. Sel Sertoli ini akan menghasilkan nutrisi sperma yang akan digunakan pada saat proses spermatogenesis berlangsung. Proses spermatogenesis diawali dari spermatogonium. Spermatogonium pada basa epitel yang bersifat diploid atau 2N akan mengalami proses mitosis dan menghasilkan spermatosit primer yang tetap bersifat diploid. Proses mitosis pada spermatogenesis dapat disebut juga dengan spermatositogenesis. Tahap selanjutnya yaitu spermatosit primer membelah menjadi 2 spermatosit sekunder yang masing-masing bersifat haploid karena telah tereduksi melalui proses meiosis 1 atau dapat disebut juga dengan spermiogenesis. Selanjutnya, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan spermatid dengan sifat haploid. Tahap yang terakhir pada proses spermatogenesis yaitu spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Diferensiasi ini berfungsi untuk menyempurnakan sperma agar memiliki morfologi yang lengkap dan sempurna. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Nikmah dari kelompok 11 Ilmu Reproduksi Ternak kelas D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses dari oogenesis. Nah, apa sih oogenesis itu? Oogenesis merupakan awal dari proses ovulasi dengan adanya proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam vagina pada ternak betina. Seperti yang kita ketahui, oogenesis terjadi di ovarium yang di situ terdapat oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Oogonium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid juga. Oosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis, yang dimana pembelahan meiosis ini terjadi di ovarium apabila follicle the graft mengalami pemasakan. Inti dari oosit primer yang bersifat diploid ini akan membelah sehingga kromosom terpisah dan terbentuk 2 set yang masing-masing mengandung 23 kromosom. Oosit primer ini mengalami pembelahan meiosis yang pertama menghasilkan 2 set yang berukuran lebih besar dan set yang berukuran lebih kecil. Set yang berukuran lebih besar ini mengandung sitoplasma sehingga disebut dengan oosit sekunder. Sedangkan badan polar yang berukuran lebih kecil merupakan badan polar pertama yang bersifat haploid. Badan polar ini dapat membelah diri secara normal dan akan mengalami degenerasi. Kemudian oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, yang dimana pembelahan ini biasanya akan terjadi apabila kepala spermatozoa menembus zona pellucida oosit yang dirangsang oleh fertilisasi. Oosit sekunder ini akan membentuk ootit yang akan berdiferensiasi menghasilkan ovum dan 1 badan polar lagi, sehingga terbentuk 3 badan polar dan 1 ovum masak. Kemudian 3 badan polar tersebut akan mengalami degenerasi, sedangkan ovum yang telah masak setelah fertilisasi akan mulai mengalami perkembangan embrional. Perkenalkan, nama saya Vita Angelica, NIM 23011119140127 dari kelompok 11 Peternakan D. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kualitas simen secara makroskopis. Uji kualitas simen secara makroskopis terdiri dari uji volume, warna, konsistensi, dan pH. Yang pertama adalah volume. Volume pada simen dapat diukur dengan cara mengamati secara langsung dengan menggunakan tabung berskala atau tabung Appendorf dalam skali penampungan. Standar volume pada simen ternak ruminansia seperti sapi adalah sekitar 2-5 mili. Sedangkan standar komoditas ternak non-ruminansia seperti ayam memiliki volume sekitar 0,05 sampai 0,1 mili. Yang kedua adalah warna. Warna pada simen dapat diamati secara langsung menggunakan mata telanjang yang ada di dalam tabung Appendorf. Simen normal berwarna putih kekuningan atau putih susu. Warna putih kekuningan atau warna putih susu pada simen dipengaruhi oleh adanya riboflavin di dalam simen.
Riboflavin atau vitamin B2 berfungsi sebagai bagian dari berbagai susunan enzim yaitu flavoprotein. Standar warna semen pada ternak ruminansia seperti sapi memiliki warna putih susu hingga putih kekuningan. Sedangkan standar normal warna semen pada ayam adalah putih susu. Yang ketiga adalah konsistensi semen. Konsistensi semen dapat diamati dengan cara memiringkan tabung hingga 45 derajat, lalu ditegakkan kembali. Maka dengan begitu akan didapati kesimpulan apakah semen bertekstur cair atau kental. Konsistensi semen berkaitan dengan konsentrasi semen. Apabila semen memiliki konsistensi kental, maka dapat dipastikan semen tersebut memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila semen memiliki konsistensi cair, maka tingkat konsentrasinya rendah. Standar konsentrasi semen pada ternak ruminansia seperti sapi biasanya memiliki kisaran 400 hingga 2000 juta per mili. Sedangkan standar konsentrasi pada semen non-ruminansia seperti unggas memiliki konsentrasi sekitar 1355 sampai 128,62 juta per mili. Yang terakhir adalah pH. pH pada semen dapat diukur dengan menggunakan kertas indikator universal atau menggunakan kertas lakmus. Cara pengujian pH semen dengan menggunakan kertas indikator dapat dilakukan dengan cara meneteskan semen pada indikator pH menggunakan pipet tetes. Setelah itu mengamati perubahan warna yang terjadi. Langkah terakhir yaitu menyamakan warna yang ada pada kertas indikator dengan warna yang ada pada tabel indikator pH. pH normal pada semen berkisaran 6,8 sampai 7,2 yang termasuk ke dalam pH netral. Standar normal pH pada ternak ruminansia seperti sapi memiliki rata-rata pH 6,2 sampai 7,8, sedangkan standar normal pH pada ternak non-ruminansia seperti ayam memiliki pH rata-rata yaitu 7 hingga 7,6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartikasari dari kelompok 11 IRTD. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kualitas semen secara mikroskopis. Uji mikroskopis kualitas semen itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada uji motilitas, yang kedua ada uji konsentrasi, yang ketiga ada uji mortalitas, yang terakhir ada uji abnormalitas. Uji motilitas atau gaya gerak sperma merupakan ukuran kesanggupan untuk pembuahan sel telur. Semen yang berkualitas baik adalah semen yang memiliki kandungan sperma hidup dan bergerak maju ke depan dalam jumlah banyak. Cara uji motilitas itu yang pertama ada proses thawing. Thawing ini sperma buku itu dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi air hangat yang bersuhu 37 derajat Celcius selama 30 detik. Setelah di-thawing, strong itu dimasukkan ke dalam tabung Appendorf. Kemudian semen diteteskan satu tetes ke atas kaca objek menggunakan pipet. Lalu ditambahkan NaCl satu tetes menggunakan spuit. Setelah itu ditutup menggunakan cover glass, lalu diamati dengan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Selanjutnya itu ada uji konsentrasi sperma. Uji konsentrasi sperma itu dapat diamati dan dihitung menggunakan hemositometer. Cara uji konsentrasi yaitu hemositometer dipasang dengan spuit. Nah, setelah dipasang, kita ambil semen itu sebanyak 0,5 mm. Setelah itu ditambahkan eosin sebanyak 10,1 mm dengan konsentrasi 0,2%. Lalu pada uji ini hemositometer yang sudah dipasang dengan spuit itu kan udah diisi dengan sperma, kemudian udah diisi dengan eosin. Nah, di pangkalnya itu kan lubang pangkalnya itu ditutup menggunakan jari. Setelah itu spuitnya dilepas,
dan ditutup menggunakan 2 jari seperti ini. Setelah ditutup seperti ini, kita homogenkan dengan caranya itu dengan angka 8 seperti ini. Setelah dihomogenkan dengan angka 8 selama 2-3 menit. Setelah itu kita teteskan ke bilik hitung dengan perlahan di bagian ujung bilik. Sebelumnya harus mencari 5 kotak di bilik hitung. Kemudian diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Setelah ditemukan, dilakukan pengamatan di 5 pandang sisi, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, dan tengah. Setelah kita melakukan pengamatan di 5 pandang sisi, kita harus menghitung menggunakan hand counter. Setelah kita menemukan, oh ini udah ketemu nih spermanya lah, kita langsung hitung menggunakan hand counter. Untuk menghitung konsentrasi, yaitu jumlah sperma di 5 kotak itu dikali 10 pangkat 7. Oke, kita lanjutkan pada uji mortalitas dan uji abnormalitas. Cara uji mortalitas dan abnormalitas itu, kita meletakkan 3 kaca objek itu ke tangan kita. Nah, pada kaca objek yang pertama itu kita teteskan semen sebanyak 1 tetes menggunakan pipet. Setelah itu kita ambil eosin itu sebanyak 1 tetes dan kita campurkan pada semen yang ada di kaca objek yang pertama. Nah, setelah itu kita homogenkan semen tersebut menggunakan kaca objek yang kedua. Kita homogenkan dengan pelan-pelan. Nah, setelah homogen, kita goreskan semen yang sudah tercampur eosin itu ke kaca objek yang ketiga. Setelah kita goreskan setipis mungkin, lalu kita panaskan dengan api. Setelah kita fiksasi dengan di atas api ini, kita amati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Pada uji mortalitas, cara untuk membedakan sperma yang mati dengan sperma yang hidup itu, sperma yang hidup tidak memiliki warna atau bening, sedangkan sperma yang sudah mati itu kepalanya akan berwarna merah atau merah muda. Hal itu dapat terjadi karena membran plasma yang ada di kepala sperma itu sudah rusak. Jadi warna eosin itu dapat menembus membran plasma sehingga warna kepala sperma itu berwarna merah atau merah muda. Kemudian setelah kita dapat menemukan sperma yang berwarna merah itu atau sperma yang sudah mati itu, kita hitung menggunakan hand counter. Untuk menghitung mortalitas, yaitu jumlah sperma yang mati dibagi dengan jumlah total sperma dikali 100%. Kemudian untuk abnormalitas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada abnormalitas primer, yang kedua itu ada abnormalitas sekunder. Abnormalitas primer itu terjadi karena kelainan pada tubuh semineveri dan gangguan testikuler meliputi kepala kecil, kepala besar, kepala miring, kepala kembar, ekor bercabang, leher besar, dan melipat. Sedangkan abnormalitas sekunder itu terjadi setelah spermatozoa meninggalkan epitel kecambah pada tubuh seminiveri meliputi ekor terputus, kepala tanpa ekor, bagian tengah melipat, adanya butiran-butiran protoplasma proksimal atau distal, dan akrosomal terlepas. Untuk perhitungan abnormalitas ini sama dengan uji mortalitas, yaitu jumlah sperma abnormalitas dibagi jumlah total sperma dikali 100%. Nah, untuk mengetahui sperma yang mengalami abnormalitas dan mortalitas bisa dilihat di gambar samping ini ya. Nah, setelah kita tahu itu kan terlihat ya yang mortalitas itu kepalanya itu berwarna merah, kepala si spermanya itu, sedangkan yang sperma hidup itu berwarna bening. Nah, untuk yang abnormalitas itu ada yang ekornya terputus, terus ada yang tanpa kepala, terus ada yang ekornya itu kayak melingkar. Nah, untuk jelasnya nanti kita lihat di gambar 11 ini ya. Nah, untuk selanjutnya, agar kita mengetahui standar semen yang baik untuk hewan ternak itu,
Saya punya contohnya itu di slide berikutnya. Itu ada standar semen untuk sapi, terus ada standar semen untuk ayam, terus ada standar semen untuk kambing. Nah, semoga penjelasan dari saya itu dapat dipahami. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.